Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang percabangan atau yang sering dikenal dengan istilah decision atau pemilihan. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menerapkan bentuk-bentuk percabangan dalam bahasa C. Percabangan adalah suatu kondisi di mana sebuah instruksi tidak dijalankan secara sekuensial, tetapi lebih berdasarkan pada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pembuat program. Pada inti pemrograman, percabangan memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan program. Jenis percabangan ada 3. Yang pertama percabangan tunggal, yang kedua percabangan ganda, dan yang ketiga adalah percabangan yang lebih dari 2. Percabangan tunggal memiliki notasi seperti yang ada pada layar. Diawali dengan if, dalam kurung kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan mengerjakan instruksi yang dituliskan yang berada di tengah-tengah kurung kurawal. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka tidak akan mengerjakan instruksi. Ini yang disebut sebagai percabangan tunggal. Ada percabangan ganda, notasinya seperti yang ada di slide. If, dalam kurung kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan mengerjakan instruksi pertama. Else, artinya jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan mengerjakan instruksi kedua. Ini yang disebut sebagai percabangan ganda. Dan yang ketiga adalah percabangan lebih dari 2. Notasinya seperti pada slide. If, dalam kurung kondisi 1, ya. Jika kondisi 1 ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan instruksi pertama. Setelah itu selesai. Namun, jika kondisi 1 ini tidak terpenuhi, maka dia akan memeriksa ke kondisi 2, yaitu else if kondisi 2. Jika kondisi 2 terpenuhi, maka dia akan mengerjakan instruksi kedua. Setelah itu dia selesai. Tapi jika kondisi 2 tidak terpenuhi, program akan mengerjakan instruksi ketiga, yaitu kondisi else ini, ya. Jadi ketika kondisi 1, kondisi 2 dan lebih tidak terpenuhi, maka akan mengerjakan instruksi else-nya, yaitu instruksi yang ini. Seperti itu. Ini percabangan lebih dari 2. Sekarang kita coba menerapkan percabangan pada program. Sekarang kita coba menerapkan percabangan pada program. Kita tuliskan terlebih dahulu preprocessor directive. Terus kita buat metode main. Kita akan coba masukkan satu buah bilangan bulat. Kita simpan bilangan bulat yang kita input dari keyboard ke variabel x. Terus di sini kita tanyakan jika x lebih dari 5, maka akan menampilkan tulisan X lebih dari 5. Seperti ini. Terus kita tambahkan sistem
mouse. Oke, kita coba jalankan. Kita simpan terlebih dahulu. Ada yang salah, ini kurang F ya. Kita compile kembali, done, tidak ada error, tidak ada peringatan. Kita jalankan. Di sini muncul masukkan bilangan. Saya coba masukkan dari keyboard 6. Ya, akan muncul X lebih dari 5. Press NK to continue. Ya, ini biar terlihat. Kita tambahkan \n. Kita compile dan jalankan kembali. 8 ya, X lebih dari 5, seperti itu. Dan kalau kita ulangi lagi, kita run, masukkan 4 ya, tidak ada yang ditampilkan, langsung press NK to continue. Nah, kita bisa menambahkan percabangan ganda seperti ini ya. Jadi kalau nilainya tidak sesuai dengan kondisi X lebih dari 5, maka akan kita minta menampilkan X kurang dari 5. Nah, kita jalankan ya, kita masukkan 4 seperti itu tadi. Nah, sekarang ketika kita masukkan 4 akan muncul X kurang dari 5. Nah, bagaimana kalau saya masukkan 5 ya, akan muncul X kurang dari 5, padahal 5 dengan 5 seharusnya sama dengan ya, bukan kurang dari 5. Berarti saya bisa gunakan percabangan lebih dari 2 ya. Jadi saya tambahkan di sini else if, contohnya gini, X sama dengan 5 ya. Terus saya tampilkan printf X adalah 5 ya. Jadi dengan menuliskan program seperti ini, jika nilai X yang kita simpan di sini nilainya lebih dari 5, akan menampilkan X lebih dari 5 ya. Jika yang kita inputkan 5, maka akan muncul X adalah 5, dan selain itu artinya kurang dari 5 akan menampilkan X kurang dari 5. Kita jalankan kembali, kita tulis 5, ini akan muncul X adalah 5 kurang \n 5 ya, X adalah 5, seperti itu ya. Kita masukkan 3, X kurang dari 5, kita jalankan lagi, kita masukkan 9, X lebih dari 5. Oke, sekarang tugas kalian kerjakan yang ada di Google Classroom.